Ibu tahu apa tentang bangunan? Bapak ini sudah puluhan tahun menjadi tukang bangunan. Sudah banyak makan asam garam. Asam garam, asam garam. Pantas saja mukanya masam. Apa maksud ibu? Ibu tidak bilang apa-apa. Bapak sesekali bicara, bincang-bincang dengan Pak Julius. Hitung-hitung tambah ilmu. Walaupun Pak Yulis itu insinyur bangunan. Arsitek namanya. Ya apalah namanya itu tidak penting. Tapi Bapak ini sudah pinter, sudah bisa memasang tembok, beton, kolom, dan lain sebagainya. Bapak dengan melirik bangunan saja sudah tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun itu. Hai, macam sulap saja. Kok ibu ini tahu banyak tentang bangunan? Jangan-jangan ibu dengan Pak Julius? Onde-mande. Macam-macam saja nih Bapak. Sama-sama tetangga berprasangka. Bapak mesti tahu. Dia memberikan nih buku. Istri Pak Julius memberikan buku ini pada saya. Siapa tahu kalau kita memperbaiki rumah. Memangnya di sini sering terjadi gempa? Kenapa kita harus membangun rumah yang anti gempa? Bu, Bapak ini sudah beratus-ratus rumah yang Bapak bangun. Semuanya masih kuat. Memangnya Bapak sudah pernah periksa? Jangan-jangan setengah bangunan yang Bapak bangun tuh sudah ambruk. Ingat, 2 tahun yang lalu gempa datang. Ini rumah siapa yang bangun? Bapak juga. Retak dia. Lebih bagus kita perbaiki rumah kita. Biar kita aman dan selamat. Ruang 2. Kedua balok kolom di ruangan ini mengalami kerusakan. Pada sisi kanan, balok kolom mengalami rusak berat dan perlu perkuatan balok. Pada sisi kiri, balok kolom mengalami retak sedang. Kalau ini aja dikisi air semen ya. Nanti sudah itu diplaster lagi. Rusak berat. Kondisi balok atau kolom mengalami retak lebih besar dari 5 mm. Atau tertekuknya tulangan pada komponen kolom atau balok. Lakukan pembobokan pada bagian sambungan kolom balok yang rusak. Potong tulangan kolom yang tertekuk. Buatlah sambungan tulangan baru dengan menggunakan besi standar berdiameter 10 mm. Buat juga bagel sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan besi berdiameter 8 mm. Ujung-ujungnya dibengkokkan 135 derajat. Ukuran bagel disesuaikan dengan ukuran balok atau kolom yang sudah ada. Ini adalah standar minimum yang digunakan agar bangunan tahan menghadapi guncangan gempa. Masukkan bagel terlebih dahulu ke dalam kolom. Kemudian, pasang tulangan yang sudah dirangkai. Ikatlah tulangan dan bagel pada balok atau kolom. Jarak antar bagel adalah maksimal 15 cm. Pasanglah backing dari multiplex 9 mm di sekeliling balok atau kolom yang akan dicor. Setelah backing terpasang, lakukanlah pengecoran. Backing dapat dibuka setelah 24 jam untuk mempermudah pengeringan balok kolom. Lakukan pengikisan pada tembok sekitar 40 hingga 50 cm pada bagian luar dan dalam ruangan.
Pasanglah kawat anyam berdiameter 1 mm sesuai dengan luas kupasan tembok di kedua sisi dinding. Plasterlah kedua sisi tembok dengan menggunakan campuran pasir dan semen. Kawat anyam ini bertujuan untuk memperkuat balok kolom dengan dinding ruangan. Retak sedang. Retak pada komponen kolom atau balok dengan lebar 2 mm sampai dengan 5 mm. Dinding ini memiliki beban yang cukup berat sebagai dudukan atap bangunan, sehingga perlu penguatan menyeluruh. Selama proses perbaikan, buatlah penyangga dari kayu untuk menahan beban di atas kolom. Bagian kolom yang retak dibobok dan dibersihkan terlebih dahulu. Kalau sambungan tulangan kolom atau balok tidak sesuai dengan standar sambungan aman gempa, maka diperlukan penambahan bagel dan tulangan. Apabila terdapat bagel kolom yang lepas atau rusak dan jarak bagel terlalu jauh, lakukan penambahan bagel agar komponen kolom lebih kuat. Boboklah sepanjang 40 cm pada sisi kiri dan kanan dinding sebagai tempat pemasangan besi jangkar untuk mengikat kolom dengan dinding. Pasanglah jangkar yang dilengkungkan 90 derajat pada lubang yang telah disediakan. Papan coran dapat dipasang sesuai dengan ketinggian kolom yang akan dicor. Buatlah corong pada bagian atas papan coran untuk memasukkan adukan beton. Lakukan pengecoran pada bagian yang telah dibobok. Plester juga besi jangkar pada dinding dengan campuran semen dan pasir. Dong, buat perbaikan rumahnya Pak Julius itu, kita pakai bahan-bahan yang murah aja. Orang duitnya cuma sedikit kok, mintanya yang bagus. Yang murah gawe mana, Kakak? Contohnya pasir. Pasir itu kita ambil dari desa sebelah aja yang murah. Pasir itu kan banyak tanahnya, Kakak. Nggak apa-apa. Yang penting masih ada kandungan pasirnya, Dong. Nggak apa-apa. Terus? Besi. Besi sekarang mahalnya minta ampun, Dong. Kita pakai besi yang murah-murah aja. Kayak dijual di toko-toko itu. Yang murah bagaimana? Yang murah itu, contohnya tulisannya 8. Tapi kalau diukur, itu cuma 6. Itu kan murah. Untung kita jadi banyak. Pinter juga, Kakak, ya? Ya iyalah, emangnya kamu mikir pakai perut, mikir pakai otak, Dong. Jauh nih. Ya, dari ame jaka kamu kurus kering. Ada embane. Saude. Dong. Ruang 3 dan 5. Pada sudut ruang ini terbelah dengan dinding Bobok nih.
dan beberapa retakan sepanjang dinding. Ruangan 3 ini bersebelahan dengan ruangan 5. Dinding ini luasnya lebih besar dari 9 meter persegi. Dan tidak ada kolom penguat pada pertengahan dinding, sehingga terjadi retak cukup serius dan dindingnya miring. Beda nih kalau ini letter T ya. Maka perbaikan yang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Plesterlah dinding yang retak pada bagian dalam terlebih dahulu dengan menggunakan campuran 2 pasir berbanding 1 semen ditambah air secukupnya agar dinding cukup kuat sebelum melakukan perbaikan yang lain. Kayu penunjang perlu dipasang untuk menghindari robohnya dinding. Kupaslah plesteran pada dinding luar sekitar 40 cm. Kemudian boboklah pertemuan kolom masing-masing sekitar 40 cm. Pada pertemuan kolom ini perlu dilakukan penguatan karena tulangan masing-masing balok terlepas akibat guncangan gempa. Tambahkan tulangan kolom berdiameter 10 mm yang sudah dilengkungkan ujung-ujungnya 40 cm yang mengikat masing-masing balok atas. Tambahkan bagel berdiameter 8 mm untuk memperkuat tulangan. Setelah dipasang papan coran, lakukanlah pengecoran dengan menggunakan campuran beton. Setelah cukup kering, bukalah papan coran dan siapkan kawat anyam. Kawat anyam dipasang di sepanjang balok kolom. Jarak antar paku adalah 10 cm. Lebar kawat anyam sekitar 45 cm. Lakukan pemlesteran pada dinding yang telah dikupas. Untuk memperkuat dinding yang lebih luas dari 9 meter persegi, boboklah pertengahan dinding untuk memasang balok kolom tambahan. Pada bagian balok atas, bobok juga sepanjang 40 cm untuk mengikat tulangan kolom dengan balok atas. Ingat juga untuk menyediakan tempat besi jangkar sebagai pengikat balok kolom dengan dinding. Pada sisi tembok ruang 5, perlu dibuatkan dudukan balok pondasi yang dicor dengan adukan beton. Buatlah balok pondasi dengan ukuran besi bagel berdiameter 8 mm, ukuran bagel 13 x 18 cm. Untuk tulangan balok pondasi, gunakan besi berdiameter 10 mm, jarak antar bagel 15 cm. Begitu pula dengan pembuatan balok kolom. Hanya ukuran bagelnya adalah 10 x 10 cm. Ujung tulangan bagian atas dilengkungkan 40 cm. Balok pondasi diperlukan di masing-masing sisi dinding, karena dinding ini tidak memiliki balok pondasi sehingga mudah hancur. Pasanglah balok pondasi di kedua sisi dinding. Pasang juga besi berdiameter 10 mm yang mengikat kedua balok pondasi. Jarak antar besi pengikat adalah 1 meter. Lakukan pemasangan balok kolom pada dinding yang telah dibobok.